dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 716. Dengarkanlah hukum Taurat bagi kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini, yaitu titah ke-8 dan artinya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Demikian isi hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 164. Roh aku pegang
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru. Karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 695 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka,
Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 15. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta jemaat pada minggu ini. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua yang beribadah di rumah masing-masing. Saat menjalankan kebaktian, biarlah kuasa Allah Bapa,
Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kita. Warta Jemaat minggu ini. Nomor 1, jadwal ibadah pada Minggu tanggal 25/07/2021. Ibadah live streaming anak sekolah minggu dipimpin oleh Inang Pendeta R. Boru Sinaga STH. B. Minggu tanggal 1 bulan 8 2021. Setelah koordinasi dengan aparat terkait mengenai PPKM darurat, sampai saat ini kita masih tetap ibadah secara live streaming. C. Dewan Marturia melalui seksi Sending HKBP Denpasar telah membuka pos pelayanan baru di Tabanan yang pelayanannya oleh pendeta dan majelis dari HKBP Denpasar. Berhubung adanya surat edaran dari Bendesa Adat dalam rangka PPKM untuk sementara waktu pelayanan di Pospel Tabanan ditiadakan. Nomor 2, pelayanan minggu ini bisa kita baca di warta yang sudah dibagikan oleh Sintua sektor masing-masing kepada kita semua. Nomor 3, panitia pembangunan rumah dinas resort, kas dana pembangunan rumah pastori resort Bali, bisa kita lihat juga di warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing dan yang sudah dibagikan oleh Sintua sektor masing-masing. Bagi saudara-saudara yang ingin membantu untuk pembangunan ini, bisa kita lihat juga nomor rekening untuk pembangunan rumah pastori tersebut. Nomor 4, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Untuk saudara kita nomor 1, Nyonya Siburian DM Boru Nababan, Nyonya S. Hutapea Boru Hutajulu, Bapak P. Togatorop atau Opu Eplindoli, Bapak Simorangkir OP atau Opu Jasondoli, Nyonya Manalu Boru Siburian Opu Mikael, Bapak TP Simorangkir, Bapak P. Sitanggan, M. Tambunan Opu Pardamaian, Nyonya FDM, maksud kami Nyonya calon Sintua FDM Hutapea Boru Sitorus, Nyonya Togatorop Boru Pangaribuan Opu Eplin Boru, keluarga H. Sibarani Boru Sitorus, keluarga JB Panjaitan Boru Napitupulu, keluarga B. Sidauruk T. Boru Simamora, keluarga R. Ritonga Boru Panjaitan, keluarga R. Sitorus Boru Sigalingging. Mari kita bawa di dalam doa amang inang supaya mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang dari Tuhan, baik kita yang sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Yang kelima, keuangan huriah, pemasukan dan pengeluaran per tanggal 18 bulan 7 2021 sampai dengan tanggal 24 bulan 7 2021 bisa kita baca di warta yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga untuk pemakaman Mumbul, bisa kita lihat apakah kita sudah membayar kewajiban kita. Kami dari Parhalado
mohon kepedulian kita Amang Inang untuk pemakaman Mumbul ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 25 bulan 7 2021 sampai dengan tanggal 31 bulan 7 2021. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Spania 3 ayat 17 demikian. Kamu dilindungi oleh Tuhan Allahmu yang perkasa. Kamu memang karena kuasanya Tuhan gembira dan bersukacita karena kamu dalam kasih-Nya diberinya kamu hidup baru. Demikian firman Tuhan. Kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan Dia, terang surgawi. Demikian warta jemaat bagi kita untuk minggu ini. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan atas kuasa penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Satu langkah kami tidak menyerahkan hidup ke dalam Tuhan, maut di hadapan kami. Tapi karena kami percaya, orang beriman mampu menyerahkan seluruh hidupnya kepada tangan Tuhan, maka keselamatan hidup Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur setiap hari Engkau melindungi kami. Setiap minggu, bulan, tahun Engkau menyertai hidup kami. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami. Layaklah kami memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami. Di tengah-tengah pelayanan kami, HKBP Resort Bali ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami. Memberkati semua jemaat kami yang dalam keadaan isolasi mandiri di rumah. Tuhan Engkau berkuasa atas segala tim medis, obat yang mereka makan, bahkan makanan dan minuman yang mereka makan. Engkau berkati menjadi kesehatan. Iman dan imun kami boleh seimbang dengan cinta kasih Tuhan atas segala kemurahan kekayaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, siapapun jemaat kami yang saat ini terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah karena keadaan sakit, Tuhan Engkau berkuasa menyembuhkan, memulihkan, menjamah mereka melalui kuasa-Mu, dan Engkau memberikan kesabaran kepada semua keluarga yang merawat, keluarga yang mengurus. Biarlah Tuhan semua jemaat kami boleh sehat dan sembuh. Yang bergumul karena kehidupan pandemi ekonomi saat ini, Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya Engkau memiliki kekayaan yang luar biasa. Kami tidak membatasi kekayaan-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami bersyukur atas segala rahmat-Mu dalam hidup kami. Nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami itu adalah kekayaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap pekerjaan jemaat kami. Engkau tambahkan kekayaan, kemakmuran
bahkan berlimpah berkat dalam kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat kami yang bergumul. Boleh Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan bangsa kami Indonesia, dan Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat kami yang berulang tahun pernikahan, berulang tahun umur yang panjang. Dalam 1 bulan ini Engkau memberkati semua jemaat kami, anak-anak kami. Biarlah Tuhan kami semakin bersyukur Engkau menyediakan sukacita bagi kami dan semua jemaat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati menjadi rema hidup, firman yang hidup, yang kami buktikan, yang kami saksikan, bahwa kami hanya percaya kepada Yesus. Tiada yang lain yang bisa kami percayai, hanya Yesus Juru Selamat kami. Kiranya iman kami bukan iman yang tegar tengkuk, iman yang terombang-ambing, iman yang tidak memiliki prinsip, tapi kami percaya ketika kami Tuhan berikan ujian di masa pandemi ini, iman kami bukan tegar tengkuk, meragukan kuasa Tuhan. Kami percaya seluruhnya hidup kami adalah milik Tuhan. Maka Tuhan menjamin keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kita akan mendengarkan
firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya akan membacanya untuk kita semua. Demikianlah dikatakan. Datanglah seseorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mungkin sering sekali mendengar banyak curhatan-curhatan secara langsung dari saudara-saudari kita, ataupun juga kita dapat mendengarnya melalui media online, media televisi dan lain sebagainya. Dan semua curhatan itu mengarah kepada sulitnya keadaan yang dihadapi pada situasi pandemi ini. Ada yang curhat bahwa situasi ini membuat kehidupannya sangat sulit sekali. Ada yang dipecat dari pekerjaannya. Ada pendapatannya yang sangat minim, yang biasanya dia menghasilkan sangat-sangat cukup untuk kehidupan sehari-hari. Karena situasi pandemi ini hanya 10 atau 20% dari gaji yang biasa mereka dapatkan. Dan banyak lagi curhatan-curhatan yang mengarah kepada sikap-sikap pesimis di tengah kehidupan kita pada saat ini. Kalau tadi mungkin ada yang cerita tentang kurangnya pendapatan, hilangnya pekerjaan, tetapi yang terberat yang kita hadapi ialah kekurangan atau kehilangan harapan kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang terberat yang kita hadapi di situasi saat ini. Tentu kita sadar bahwa semua orang menghadapi dampaknya yang sangat berat. Tidak ada satupun yang tidak merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi satu yang harus selalu kita pegang, sekalipun situasi kita sulit, sekalipun keadaan kita saat ini sangat berat, tetapi Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita, menguatkan kita dalam menjalani situasi ini. Dan jauh sebelum kita menghadapi situasi sulit ini, sebenarnya sudah banyak kejadian-kejadian di tengah-tengah kehidupan manusia
yang juga tidak kalah beratnya seperti keadaan kita saat ini. Dan itulah yang kita bisa lihat di dalam teks khotbah pada minggu hari ini, di dalam kitab 2 Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44 ini. Ada suatu penderitaan di Gilgal, yaitu kelaparan. Elisa hadir di tengah-tengah umat Tuhan karena dia melihat bahwa kesulitan ini dapat mempengaruhi setiap sendi kehidupan umat Tuhan. Kalau sedang menghadapi situasi kelaparan, tentu ini akan menghadapi masa-masa sulit dan berdampak kepada psikologis kita sebagai orang yang menghadapinya. Dan juga akan berdampak kepada sikap sosial kita kepada orang lain. Dan juga moral kita. Kemarin saya lihat di media sosial ada suatu kejadian yang lagi viral di Kecamatan Silaen, Tobasa. Sekilas saya lihat bahwa kejadian itu penganiayaan. Karena katanya korban ini positif COVID-19 dan menolak untuk isolasi mandiri berdasarkan info tersebut. Dia dianiaya. Saya tidak mau mengomentari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi inilah faktanya yang terjadi di tengah kehidupan kita. Karena kesulitan hidup itu berdampak kepada sikap sosial kita. Moral kita juga terganggu. Dan mungkin sikap kemanusiaan kita bisa saja terkikis oleh karena kesulitan pada saat ini. Tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa betapa sulitnya kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan lihat apa sebenarnya yang terjadi dalam kitab 2 Raja-Raja ini. Elisa hadir di Gilgal karena dia tahu ada bencana kelaparan. Dia hadir di situ dengan berharap dia dapat menjadi berkat, menjadi motivasi bagi umat Tuhan agar mampu bertahan di tengah kesulitan itu. Ada dua hal yang menarik kalau kita cermati di dalam teks khotbah ini. Pertama, di tengah-tengah bencana kelaparan, ternyata masih ada satu kelompok yang benar-benar setia berpengharapan tetap kepada Tuhan. Dan itu terlihat bagaimana kelompok ini yang disebut kelompok para nabi, tetap selalu mereka bersekutu dalam satu persekutuan. Padahal situasinya sedang bencana kelaparan, tetapi tidak membuat mereka surut iman dan kepercayaannya untuk tetap selalu taat melalui ibadah mereka setiap harinya. Jadi kelompok yang pertama ini tetap setia mereka. Ya, situasi boleh saja sulit. Situasi ini boleh saja mengancam kehidupan kita, tetapi tidak mengurangi iman dan kepercayaan mereka untuk tetap selalu beribadah kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita hidupi di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana sebenarnya fakta yang terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita cross check ke dalam diri kita masing-masing. Jangan-jangan karena pandemi COVID-19 ini, niat kita untuk beribadah pun sudah semakin berkurang. Dan yang terberat lagi, banyak juga orang yang membuat alasan-alasan COVID-19 ini supaya dimaklumi ketika dia tidak mau datang ke gereja.
supaya dimaklumi, supaya dia tidak beribadah kepada Tuhan. Mudah-mudahan saya salah. Nah, kisah yang dialami Elisa pada saat ini mengajarkan kita, sekalipun situasi sulit, jangan pernah surut semangatmu untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat di sini, datanglah seorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu selai, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Ternyata ada juga salah satu kelompok yang tetap setia memberikan persembahannya kepada Tuhan melalui hamba-hambanya. Ini hal yang sangat luar biasa juga, Bapak Ibu. Di tengah kesulitan, ada ternyata seorang kelompok, beberapa kelompok ini yang tetap setia, dia memberikan persembahannya. Dan memang inilah umat Israel, umat Tuhan, bahwa memberikan persembahan kepada Tuhan itu adalah hal yang wajib yang harus mereka lakukan. Bukan karena mereka berharap bahwa Tuhan melimpahkan, tetapi karena mereka merasakan bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dari dua hal ini kita bisa belajar apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah kesulitan kita pada saat ini. Kita lihat bahwa Elisa dengan keyakinannya mengatakan kepada Balsalisa, berikan itu kepada orang-orang, bagikan itu. Awalnya mereka ragu, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Karena kalau kita lihat hitung-hitungannya, roti dan gandum itu hanya bisa dibagikan kepada 20 orang. Itu sebabnya tadi pelayan mengatakan, bagaimana ini aku hidangkan bagi orang-orang 100 orang. Dia melihat bahwa ini pasti kurang, pasti ini tidak cukup. Siapa yang harus dikasih, siapa yang harus tidak dikasih. Tetapi sekali lagi Elisa menunjukkan keyakinannya kepada Tuhan, kepada pelayan itu, kepada semua umat Tuhan. Berikan saja. Maka ketika roti dan gandum itu dibagikan, semua berkecukupan. Semua menerimanya, bahkan sisa. Apa yang bisa kita lihat dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa Tuhan sanggup memberikan di luar dari apa yang kita harapkan di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kita mengharapkan 2 roti, Tuhan sanggup memberikan 5 atau 10. Ketika kita mengharapkan supaya kita tetap bekerja, Tuhan justru bisa saja mengangkat kita kepada jabatan yang lebih baik lagi. Walau situasi kita sulit, apapun Tuhan dapat lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Kuncinya kita pertama, taat dan setialah kepada Tuhan. Jangan sampai kesulitan saat ini membuat kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh saja merasakan kesulitan saat ini, tapi ingat, tidak seburuk dari apa yang kita pikirkan. Situasi sulit ini tidak seburuk dari apa yang kita pikirkan. Sebab Tuhan hadir menguatkan kita, menopang hidup kita, agar kita tetap bertahan, berjuang di tengah-tengah kehidupan saat ini. Dan itu ditunjukkan oleh Elisa, berdasarkan imannya, keyakinannya bahwa Tuhan sanggup menolong kita dengan berbagai cara yang Dia bisa tunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, di tengah situasi pandemi ini, semua kita merasakan dampaknya, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah beribadah
kepada Tuhan. Jangan jadi alasan situasi ini supaya kita tidak beribadah kepada Tuhan. Yang terberat lagi di tengah situasi ini, saya pernah mendengar bahkan ada yang berani mengatakan soboi mangan iba molutu gereja. Ini sudah krisis keimanan kalau kita sanggup mengatakan hal demikian. Padahal kita telah melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kalaupun situasi kita sulit saat ini, kita tetaplah selalu beribadah kepada Tuhan, berdoa selalu, mohon kekuatan kepada Dia. Jangan kita berharap bahwa Tuhan akan mengubah keadaan ini, sementara kita juga tidak mau berubah. Jangan kita berharap Tuhan akan menolong kehidupan kita, sementara kita sulit sekali untuk menolong orang lain. Jadi kembali lagi kepada kesadaran kita masing-masing. Ketika Elisa menyuruh pelayan untuk membagikan ini, tentu timbul satu kesadaran bagi umat Tuhan bahwa ini bukan hanya persoalan hidup satu orang, bukan hanya persoalan hidup beberapa orang, tetapi seluruh umat yang sedang kelaparan. Maka di situasi saat ini kita juga terpanggil untuk saling berpartisipasi, ikut bersama-sama merasakan apa yang dirasakan orang lain. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberi bantuan, kita mampu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi supaya saudara-saudara kita dapat bertahan di tengah kesulitan ini, sehingga selalu berpengharapan kepada Tuhan. Jadi harapanlah yang selalu membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Kalau orang sudah tidak punya harapan lagi, sulit sekali akan bertahan. Maka dari itu melalui firman Tuhan ini, mari selalu berjuang. Kita sama-sama menghadapi kesulitan ini. Umat Tuhan di Gilgal juga menghadapi kesulitan. Tetapi karena motivasi, semangat, harapan dan keyakinan bahwa Tuhan sanggup mengubah hidup kita, menguatkan kita dalam menghadapi situasi sulit ini, maka teruslah berjuang. Teruslah selalu berpengharapan kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, marilah saling tolong menolong Bapak Ibu Saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kita memberi dari kekurangan kita, kita menolong dari kekurangan kita. Maka yakin dan percayalah Tuhan dapat lipat gandakan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Jauhkan sikap-sikap arogan, jauhkan sikap-sikap egoisme dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini mengingatkan bahwa segala sesuatu dapat Dia berikan, dapat Dia tunjukkan dalam kehidupan kita untuk menolong kita dari kesulitan ini, dengan catatan bahwa kita selalu berpengharapan kepada Dia, dan Tuhan akan selalu menolong kepada orang-orang yang berpengharapan kepadanya dan memohon belas kasihan. Yakin dan percaya kita dapat bertahan di tengah kesulitan saat ini, sebab Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup ini bukan persoalan makanan dan minuman saja, tetapi bagaimana kita hidup bersama sebagai umat Tuhan yang taat dan berserah kepadanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersuka cita Tuhan buat firman-Mu
yang telah kami dengarkan, menguatkan kami untuk tetap selalu berjuang dan berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan karena pandemi COVID-19 ini. Bapa dalam surga, kasihanilah kami jemaat-Mu. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami pertolongan, agar kami dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh ke dalam dosa, tapi tetap teguhkan kami iman dan kepercayaan kami Tuhan, agar kami mampu saling tolong-menolong, agar hidup kami di tengah kesulitan ini dapat menjadi berkat bagi orang lain. Bapa dalam surga, Engkau tahu di tengah situasi yang sulit ini banyak jemaat Tuhan yang terpapar virus corona. Kami mohon Tuhan kekuatan daripada-Mu. Kiranya melalui Roh Kudus-Mu semua jemaat yang saat ini terpapar virus corona, Tuhan kuatkan mereka, agar melalui Roh Kudus-Mu mereka dapat tetap bersemangat, tetap selalu berpengharapan kepada Tuhan, bahwa mereka akan sembuh dari virus corona itu. Dan bagi kami juga Tuhan, jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sehat selalu, Tuhan jagai kami, agar kami selalu terlindung dari virus corona ini. Jauhkan kami Tuhan dari sikap-sikap egoisme, agar kami tetap mampu menjaga diri kami dan juga orang lain. Terlebih Tuhan, iman dan kepercayaan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan di tengah kesulitan ini kami tetap setia untuk beribadah kepada-Mu. Kami tetap mempersembahkan persembahan yang terbaik atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sedang kesulitan karena pekerjaan dan juga di tengah-tengah keluarganya. Tuhan kiranya tunjukkan jalan keluar, agar mereka mampu bertahan di tengah kesulitan ini. Tuhan tunjukkan orang-orang yang ingin membantu, agar kami dapat bersama-sama Tuhan melalui situasi yang sulit ini. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, itu juga kepada kami pendeta dan Parhalados Resort Bali, kuatkan kami Tuhan, agar kami mampu melayani jemaat-Mu dengan baik. Kiranya kami Tuhan dapat selalu memotivasi seluruh jemaat Tuhan, agar tetap beriman teguh, setia kepada Tuhan dalam segala pelayanan kami Tuhan. Mohon perlindungan-Mu. Anak-anak kami Tuhan yang senantiasa melaksanakan kegiatannya, baik belajar online ataupun kegiatan di luar rumah, lindungi mereka Tuhan. Bantu anak-anak kami supaya mereka bisa melewati situasi belajar online ini Tuhan, agar mereka tetap selalu serius belajar untuk masa depannya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menuntun mereka untuk mencapai tujuan dan harapannya dalam kehidupan ini. Aktivitas kami dalam satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 497 sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, semua pendeta Seresot Bali, mengucapkan kepada seluruh warga jemaat yang beribadah di rumah, tetaplah setia, tetaplah teguh menghadapi perjalanan hidup kita. Kepada semua warga jemaat kami yang sedang isolasi mandiri, tetap ceria, tetap semangat,
banyak istirahat, banyak makan dan banyak minum. Kepada saudara-saudara kami yang sedang di rumah sakit, doa kami semuanya semoga amang inang saudara-saudara kami lekas sembuh. Selamat beraktivitas di hari esok. Mari kita patuhi protokol kesehatan ini sebagai wujud kita membantu pemerintah. Jika kita sayang sama saudara kita, jika kita mengasihi saudara kita, silahkan memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Kami mengucapkan di hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.